Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin la nabiyya ba'dah. Pertama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita, hidayahnya serta kenikmatannya kepada kita sehingga kita semua bisa dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawatullah wassalamuhu, marilah kita haturkan kepada baginda kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita minadh dhulumati ilan nur, minadh dhalalah ila rasyad, dari alam kegelapan, dari alam kebohongan, dari alam kebodohan menuju kepada alam yang terang benderang, yakni adanya agama Islam wal iman. Hadirin yang dirahmati Allah, mengingat sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insanu qata'a amaluhu illa min thalathin, illa min shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lahu." Jika manusia itu mati, jika manusia pada umumnya semuanya itu mati, mulai dari Nabi Adam sampai yaumul qiyamah, maka terputuslah amalnya. Semua amalnya akan terputus. Manusia itu akan membawa kain kafan. Semua yang dimiliki di dunia, yang berhubungan dengan dunia, akan ditinggalkan. Baik itu istri, anak, harta, jabatan, semuanya akan terputus. Illa min thalathin, kecuali 3 perkara. Apa saja yang 3 perkara itu? Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin. Illa min shadaqatin jariyatin. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Karena sudah jelas. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu taruddul bala wa tatawwilul umar. Sedekah itu menolak bala dan memanjangkan umur. Orang yang bersedekah itu, yang dimaksud dengan sedekah jariyah itu, sedekah yang terus-menerus mengalir pahalanya. Karena bagi orang yang bersedekah itu tidak akan ada ruginya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang senang bersedekah akan terhindar dari yang namanya bahaya. Maka jangan sekali-kali kita itu kikir, kalau Maduranya itu cerek dekat hartanah. Cerek dekat hartanah. Hartanya tak kira bertembeleng, tak kira bertemate. Harta itu tidak akan dibawa mati, tapi pahala itu akan tetap mengalir nanti ketika kita sudah ada di alam kubur. Maka dari itu bersenanglah untuk bersedekah. Karena orang bersedekah itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dalam firman-Nya, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Di dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Di situ diartikan bahwasanya perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Jadi orang
yang menafkahkan hartanya di jalan Allah fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, maka diumpamakan orang telah menanam satu biji atau satu butir. Dari satu butir itu akan tumbuh 7 bulir. Dari masing-masing 7 ini akan ditumbuhkan 100. Berarti kalau 7 berarti 700. Jadi satu orang melakukan kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang hak karena itu merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah luput dengan janjinya. Maka dari itu, ayolah kita senang untuk bersedekah, terutama membantu pembangunan madrasah, entah itu membantu pembangunan masjid, entah itu menafkahkan, membelikan Al-Quran, ditaruh di masjid, diwakafkan tanah untuk dibuat ibadah. Dan itu akan tetap mengalir nanti terus menerus sampai kita itu mati. Selagi harta yang telah kita infakkan kepada kejalan Allah tetap dipakai oleh manusia yang hidup, maka pahalanya akan tetap mengalir kepada kita yang menafkahkan harta itu. Tore cerai pesen kan harta ni tak ada tetap leman. Tore guna aki harta na abad nikah dekat jalan Allah. Karena pernah jelas kebenar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu tidak akan merugikan harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim, rawahu Muslim, itu sudah sahih. Bahwasanya orang yang senang bersedekah tidak akan ada ruginya. Tak rugi kan? Orang yang sedekah ini tak akan rugi. Makan jadi tambah sama Allah sesuai dengan firman Allah si kelas. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah. Maka dari itu toreh pabenya sedekah dekat jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya sedekah ke orang sing ngel asa. Sedekah nikah beda aturannya tersendiri. Sedekah sekira sedekah tidak sedekah abad tidak akunah dekat masyarakat, akunah dekat keluarga, baik akunah dekat agama maupun akunah dekat negara. Intinya akunah ecedin kebaikan pada menso enggak sampeyan apa to nyoba amal ke masjid, nyoba amal ke madrasah, nyoba amal ke pesantren, beri obeng ke pesantren, beri obeng ke madrasah, mau bagi Quran sahabat nang masjid. Dan selagi hartana abad nikah, pembelian abad nikah yang kui di orang lain, maka tetap mengalir pahala kita, tetap ajaran mengalir dekat abad pagi nang kubur. Karena ni kekorosif putus. Nomor 2, amal si bisa epok tapaki nang alam kubur yang kika dito au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya, ilmu yang bermanfaat. Nah, apa sih maksud dengan ilmu bermanfaat panika? Ilmu si manfaat itu merupakan ilmu yang telah kita dapat dan ilmu itu kita amalkan kepada orang lain. Kita salurkan kepada masyarakat. Tidak kita diamkan sendiri. Pengetak tibi, cerai ke ilmu. Sampai andi ilmu bedah kancana minta ajar. Di sampian beri tahu, beri oni. Ini kepada musuh cerai ilmu. Cerai muka ilmu. Tore, pabenya abad nikah belajar dan mencari ilmu, dan ilmu itu kita amalkan. Karena orang yang andi ilmu panikah bekal yang kak derajat di Allah Subhanahu wa taala. Nikah pula jelas
dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanzuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi bila abad nikah, kalau kita itu memiliki ilmu dan kita itu beriman kepada Allah, niscaya Allah akan mengangkat derajat kita semua. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Karena ilmu nikah merupakan kewajiban bagi kita. Ilmu panika wajib, ilmu itu wajib untuk kita cari. Kita mulai lahir sampai wafat, wajib hukumnya mencari ilmu. Karena menurut orang tadi ilmu, kalau orang tidak memiliki ilmu, maka akan dianggap rendah, akan dilihat rendah oleh orang lain. Tapi kalau kita memiliki ilmu, maka kita akan dipandang oleh orang lain, dan orang lain akan segan kepada kita. Jangankan manusia, malaikat pun akan segan kepada kita, akan kagum kepada kita jika kita memiliki ilmu. Apalagi kita bisa menguasai ilmu agama dan kita amalkan ilmu itu, bukan kita diamkan. Kita hanya punya ilmu tapi ilmu itu tidak kita amalkan, kita diamkan, dia percuma saja. Yang dimaksud dengan ilmu bermanfaat itu ilmu yang kita amalkan. Sesuai dengan terguna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arada ad-dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradaha fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Nah, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, baik itu dunia maupun akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Jadi jika kita ingin menguasai dunia, maka hendaklah kita itu memiliki ilmu dan menguasai ilmu. Dan jika kita itu ingin menguasai akhirat, atau kita itu ingin berada di sisi Allah, derajatnya tinggi di hadapan Allah, maka hendaklah kita itu menguasai ilmu juga. Baik itu kedua-duanya, baik itu dunia maupun akhirat, kita harus sama-sama menguasai ilmu. Karena ilmu itu merupakan cahaya. Ilmu panika cahaya, ternyata. Jadi bila cahaya ejling nikah padahal tapi mau teguh nikah sobo nikah mau ilmu. Makanya ilmu panika beni oleh toronan punten, tapi ilmu itu kita belajar dan kita ajarkan kepada orang lain. Sekali itu. Jadi tore, abe jaka sengkah nyari ilmu. Maka ketika ditoh tore nak foto nak abe. Anak cucu kita, putra-putra nak abe. Ayo kita didik dengan baik. Kita masukkan mereka itu di pendidikan yang baik. Sekiranya kelak akan menjadi orang yang berguna. Masukkanlah mereka itu ke pesantren, makin pula banyak lembaga-lembaga. Menan musafir, kalau musafir ini kerepot. Nyari guru ini kamu benaran. Tapi makin gampang ya guru. Tapi harus cari guru yang betul-betul memiliki sanad yang jelas sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena makin lebihnya ustad-ustad gadungan nih kebanyak makin nih. Nama boleh makin abad nih kak hidup di dunia maya, hidup di media sosial. Itu banyak orang-orang nih kak ngaku-ngaku pinter, tapi secara ilmu agamanya nih kadangkal. Buktinya kan boleh TV pada
Saya sendiri juga sama sebenarnya, kurang dalam ilmu agama. Maka dari itu, ayo kita sama-sama belajar, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ini kebagus. Tore jika sengkah abad ni nyari ilmu. Karena orang nyari ilmu nikah berkat akunah, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak di hadapan Allah. Karena abad ni pasti mati. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Abad tibi nikah, betul kau lah bensangan setuju nikah, memang dari Allah, untuk Allah, dan abad boleh kepada Allah. Tore, abad nikah tetap usaha semangat nyari ilmu. Bila ilmu pula abad kau le, tore amal akhir ilmu kita. Nomor 3, awaladin soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan terhadap orang tuanya. Anak soleh nikah, anak yang memang berbakti baik itu di agama maupun di negara. Tak kengoronan keremrolo, tapi agama cukup diperjuangkan. Nikah anak soleh dan berbakti kepada orang tua. Karena anak nikah tergantung dari sepona. Anak itu memang tergantung sama didikan orang tuanya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Anak ketika lahir itu dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Tergantung orang tuanya. Mau dididik menjadi orang Yahudi, mau dididik menjadi orang Nasrani, mau dididik menjadi orang Majusi, ini tergantung dari nasabnya. Jadi bila anak nikah pun lahir dekatnya alal fitrah, nikah dalam keadaan suci dalam artian Islam. Jadi abad nikah lahir dalam keadaan Islam, baik nikah orang kamu apa pun, orang Yahudi, orang kamu apa, orang Hindu, orang Buddha, bila masih bayi dalam keadaan baru lahir alal fitrah dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi. Anak itu tergantung pendidikannya, tergantung lingkungan dan juga orang tuanya. Mau digiring kemana anak itu. Maka dari itu ayo kita jika memiliki anak, taruhlah anak itu di pesantren. Didiklah anak itu menjadi didikan yang baik, sekiranya menjadi anak yang soleh. Mungkuro makin keren cerdas mending pintar nih kebunya. Tapi siti anak soleh kemalaharan. Mulai pintar cerdas, komboan makin banyak viral-viral di media sosial, banyak yang sepo nih kayak laben, oleh pas sampai PTE, masya Allah, la haula wala quwata illa billah, astagfirullah. Sampai laben dan sepo, gara-gara sehat, gara-gara didikan sebenarnya, lingkungan, pergaulan. Nah boleh makin nikah di zaman modern. Sangat bebas, era kebebasan. Itu mutak yang saking abad nikah estetik, adi dina foto, rosak aki. Karena abad nikah bekal mati ya Pak. Abad nikah bekal tinggal umur. Bila abad nikah pernah masuk kubur, tak kubur sih minta kiriman nasi, tak kubur sih minta kiriman jajan, tak kubur sih minta kiriman mie ayam. Tak kira dan ngobro abad nikah butuh air, butuh jajan, butuh nasi entan. Beda bentuknya. Napa sih kebutuh? Doa anak foto. Engki menambah andi pesantren, engki menambah tikai raja. Santrennya saya doakin, benar tahlili, fatihah. Tapi menambah titir yang biasa, abad titir yang tani. Bila pula sebung umur, engki malam setahun dua setelah 4 5 6 petok sampai topet tono terus dua aki lepas dari nikah sobong cemot pun orang tetangga cemot nah boleh bini nak kadang nyari tepen dari lain tapi saya sih bakal pakai saya dua aki nah foto mau bahkan di nak foto si morsal andi nak foto si didik pendidikan si bagus abu rosak apa nispa abu di dalam kubur nih. Koro siarap ni kedua anak foto, mungkin menabak andi amal jariah, mungkin menabak tirang pintar andi ilmu si bermanfaat,
berontong. Tapi dua-duanya kita gak punya, hanya satu harapan kita, yaitu anak. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini ke proses foto. Doa anak foto dekat abe dekat petengkau dan serang perajin stage dekat kita semua. Maka dari itu ayolah kita didik anak kita itu sebelum kita menyesal. Sebelum abad dikenyesal tore. Didik apotun abad pemasuk pesantren. Mau tak mampu masuk pesantren, pemasuk ke langgaran makin minyak langgaran serang gratis. Pas sekolah ajarin tentang tauhid, ajarin tentang agama, perkenal dekat Allah, perkenal dekat Rasulullah, perkenal dekat para rasul sebelum Rasulullah. Malah apa? Malah abad nikah ontong bedes doa kita pagi ketika abad nikah. Ampun lebeda dan alam kubur. Tetih cek lupain 3 amal. Telok amal selain sholat, karena sholat nikah merupakan as-sholatu imamuddin, karena sholat nikah memang paling utama. 3 amal yang bakal kita itu bawa nanti di hadapan Allah. Si titik penolong abad yang menjadi penolong kita, yang menjadi penyelamat kita kelak di hadapan Allah. 1, sedekahtin jariyatin, sedekah jariyah. Yang nomor 2, au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang diambil manfaatnya. Yang ketiga, au waladin sholih yad'una, anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Hanya 3 yang tetap kita bawa dan menjadi penyelamat kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kecek lupain. Maka dari itu ngereng abad panikah pesemangat kalau abad adidik nak foto cerai mun andi harta tore apa ento lembaga apa ento masjid ngubengaki Al-Quran sambat nang masjid abangun numpang semin misalkan yang sekiranya nanti itu berguna buat orang ibadah di jalan Allah, dan itu akan mengalir terus pahala itu kepada kita semua. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan itu murni dari saya sendiri, karena al-insan mahal khoto wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kalau ada kebenaran dari perkataan saya, itu murni hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena saya merupakan makhluk yang hina dan kurang sempurna di hadapan Allah. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.